Yang berikutnya sudah ada korban terakhir Marapi ditemukan. Dengan ditemukannya korban terakhir yang tewas di Gunung Marapi, Sumatera Barat, operasi pencarian pun resmi ditutup pada Rabu malam. Sementara itu polisi segera memeriksa adanya dugaan pelanggaran terkait perizinan pendakian ke gunung yang berstatus waspada level 2 ini. Tangis kesedihan atas kehilangan sanak keluarga terdengar memilukan. Inilah yang terjadi di rumah duka salah satu korban tewas erupsi Gunung Marapi asal Riau atas nama Ilham Nanda Bintang. Ilham menjadi korban terakhir asal Riau yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sebelumnya Ilham bersama ketujuh rekannya berangkat untuk mendaki Gunung Marapi pada hari Jumat. Mereka terjebak saat erupsi Marapi pada Minggu sore. Sementara itu pada Rabu malam, operasi pencarian korban erupsi Gunung Marapi resmi ditutup setelah petugas gabungan memastikan kondisi Marapi steril. Mereka juga berhasil mengevakuasi korban terakhir yang berjenis kelamin perempuan serta membawa jenazahnya ke rumah sakit untuk proses identifikasi. Selanjutnya, polisi akan segera memeriksa dugaan pelanggaran terkait perizinan pendakian dan memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pengawasan di Gunung Marapi yang berstatus waspada level 2 ini. Karena ini korbannya cukup banyak, tentunya dari pihak Polda Sumatera Barat tidak akan tinggal diam, ya, mengingat bahwa penanggung jawab terhadap lokasi di Pegunungan Merapi ini adalah tanggung jawab BKSDA. Sehingga Bapak Kapolda kemarin sudah memerintahkan Dirkrimum Polda Sumbar untuk meminta keterangan kepada pihak terkait. Dengan ditutupnya operasi SAR, semua personel tim gabungan akan ditarik mundur ke institusi masing-masing. Namun untuk posko laporan pencarian orang hilang akan tetap dibuka di Rumah Sakit Ahmad Mokhtar, Kota Bukit Tinggi. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, terkait dengan erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat hingga pagi hari ini tim SAR gabungan terus bergerak untuk melakukan evakuasi terhadap satu korban yang titik keberadaannya ini sudah diketahui dan sejumlah regu disebar untuk bisa melakukan evakuasi pada hari ini. Menurut keterangan Kasih Operasi SAR Padang bahwa cuaca dan juga bagaimana aktivitas Gunung Marapi ini masih menjadi kendala karena hingga saat ini masih terjadi letusan. Lebih lengkap terkait dengan erupsi Gunung Marapi, kita akan bahas bersama ahli mitigasi bencana geologi, Bapak Surono. Selamat pagi, Pak Surono. Selamat pagi, Mbak Brani. Selamat pagi, Pak. Kejadian erupsi Gunung Marapi ini seharusnya menjadi pembelajaran penting karena begitu banyak korban dari erupsi ini. Sebelumnya PVMBG ini menyebut Pak, Gunung Marapi termasuk salah satu gunung api yang sulit diprediksi gejala letusannya meski sudah dilengkapi peralatan pemantauan gunung yang relatif lengkap. Sebenarnya apa yang membuat Marapi bisa seperti ini? Kalau saya beri judul wawancara kita ini adalah pelanggaran aturan yang pasti membuat celaka selamat kebetulan. Ya, gini, tidak hanya Marapi yang sudah diprediksi. Kalau prediksi kapan meletusnya tanggal berapa, jam berapa itu memang sulit. Bahkan tidak mungkin bisa dengan ilmu pengetahuan apapun, gitu kan. Tetapi dari pemantauan gunung api itu, seperti kita melihat mendung, bahwa itu adalah tanda-tanda mau hujan. Bahwa terjadi hujan bisa terjadi, tidak juga bisa terjadi, tetapi begitu mendung kita memberi warning bahwa payung akan keluar, ya kan? Itu yang terjadi. Jadi Marapi ini sudah status waspada. Kalau saya teken itu tahun 2010 sini lah, 2015 saya tinggalkan kantor itu masih statusnya waspada dan sampai sekarang statusnya waspada. Dan dalam status waspada itu boleh naik, tapi jangan masuk dalam radius 3 km. Kalau itu tidak ada warning itu, ya status normal waspada siaga awas. Itu bukan untuk meramalkan atau memprediksi kapan letusan gunung api akan terjadi dan berapa intensitas letusannya, bukan untuk itu. Tetapi untuk mengetahui ada suatu tingkat ancaman dan risiko bencananya,
Dan cara mengantisipasinya, risiko bencananya adalah atau ancaman bahayanya adalah Merapi itu sering meletus. Kapan saja, dari dulu, sekarang, dan yang akan datang akan meletus terus. Nah, cara antisipasinya ya jangan masuk dalam radius 3 km. Di luar itu ya aman-aman saja gitu loh. Di kaki itu aman-aman kaki. Merapi yang aman-aman saja. Pertanyaan apakah harus diungsikan masyarakat di sekitar Merapi? Ya tidak perlu. Materialnya ya jatuh dalam radius 3 km maksimum gitu. 3 km adalah tawaran Merapi dalam kondisi worst scenario gitu, Mas Lelis. Ya kan yang diterjemahkan tawaran maunya Merapi itu seperti ini. Diterjemahkan secara ilmiah, ini loh radiusnya bahayanya seperti ini. Boleh naik, tapi jangan masuk radius 3 km. Itu loh. Kalau masuk di sana, artinya kan melanggar aturan tuh. Ya selamat tidak ditanggung. Selamat itu kebetulan, celaka itu adalah satu kepastian. Ya kan? Cara kita semua kalau melanggar suatu aturan yang sudah disepakati, apalagi aturan alam itu tidak bisa kita dilanggar. Aturan itu untuk ditepati, bukan untuk dilanggar, dan aturan itu bukan untuk mempersulit, tetapi untuk mempermudah dan untuk hidup harmoni aturan itu. Entah itu sesama manusia atau manusia dengan alamnya. Gitu Mbak Lelis. Oke, jadi memang sebenarnya untuk status dari Gunung Merapi ini sudah lama, kurang lebih 2011 dengan status waspada. Cukup lama tidak ada pembaharuan, mungkin itu juga membuat akhirnya masyarakat seolah abai, Pak, untuk akhirnya melakukan pendakian, dan kemarin ini beberapa hari lalu terjadi erupsi dan akhirnya memakan korban. Lantas bagaimana cara terbaik untuk memberikan pemahaman, peringatan kepada para pendaki ataupun juga warga sekitar? Bagaimana? Pertama harus kita catat bahwa bencana terjadi pada saat kita lengah atau kita tidak mengatur antara rasio kita dengan hati kita. Antara keinginan itu memaksa rasio kita itu tertimpa gitu loh. Sehingga apa yang terjadi dengan kecelakaan? Rasio kita dalam melihat ada aturan. Ya kan? Hati kita adalah keinginan, walaupun itu sudah tahu bahwa itu melanggar. Aturan apapun, alam maupun negara ini, kalau dilanggar, itu ibarat menebar angin. Badai yang akan kita tunai gitu. Apa yang harus kita lakukan? Warning itu sebetulnya ada di setiap periode. Ada laporan mingguan dan sebagainya yang diposting pada bulan. Di situ ada, kalau ada ancaman, seorang ahli untuk mengatakan bagaimana antisipasinya. Ancamannya adalah setiap saat letusan yang kapan saja bisa terjadi. Oleh karena itu, boleh masuk, boleh naik, tapi jangan masuk radius 3 kilo. Dan itu seharusnya dipegang juga oleh yang memberi izin masuk pendakian. Sebagai contoh misalnya, ada Bromo Tengger Semeru, di sana ada pos jaga di Semeru. Mereka tahu dalam kondisi Semeru itu seperti apa. Setiap pendaki kita kasih tahu, oke, yuk mendaki. Tapi begini, ada constraint, ada suatu batasan. Demokrasi juga suatu aturan yang harus kita tepati, bukan seenaknya. Demikian juga alam yang demokratis itu, alam yang jujur itu, dia juga minta. Ibarat Merapi itu adalah yang lahir lebih dulu dari kita hanya tamunya, kita yang harus memberi hormat dulu, respect dulu kepada yang punya rumah, agar kita juga menjadi tamu terhormat. Kita misalnya ke Merapi, sendaknya, apalagi para pencinta alam nih, kan harus tahu alam itu bagaimana di sana, agar persiapan saya secara fisik lengkap, misalnya ini baju hangat, ya kan, pendakian yang terjal mungkin pakai sepatu yang memadai, ya kan, terus kemudian kalau tenda seperti apa, dan bagaimana ancaman di sana yang harus kita ikuti. Itu pasti ada lah di Google itu, Profesor Google itu segala macamnya ada di sana. Kalau Mbak Glenis itu mau keluar negeri, misalnya ke daerah mana, oh ini cuacanya seperti apa? Oh dingin, ya nggak mungkin saya pakai baju tipis. Saya bawa jaket, bawa sal untuk menutup leher dan sebagainya. Persiapan fisik ada,
tapi tidak lengkap andaikan tidak ada persiapan ini dan itu. Ya kan, hati. Bahwa ini bukan jalan-jalan biasa naik gunung itu. Ya kan, jalan-jalan yang tidak seperti sore-sore ya begadang di mall. Dia harus punya persyaratan dan dia harus mengikuti aturan alam. Gitu loh. Itu yang paling penting gitu kan. Jangan mengalahkan keinginan dengan rasio gitu. Ya, Pak, ternyata BKSDA ini sempat memberikan rekomendasi update, maksud kami PVMBG sempat memberikan update bagaimana kondisi Gunung Merapi kurang lebih di tanggal 1 Desember untuk adanya larangan untuk pendakian. Nah, kalau untuk kejadian seperti ini, Pak, siapa pihak yang harus bertanggung jawab? Saya tidak akan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Saya sedang berhubungan dengan para pendaki, para peserta alam yang meninggal dunia. Tapi beginilah, bencana itu tanggung jawab bersama. Ahli vulkanologi itu memberikan rekomendasi, ya kan, aturan yang harus dilakukan, ya kan. Nah, yang punya masyarakat itu pemerintah daerah dan pengelola wisata itu yang bersinggungan langsung dengan subjeknya. Subjeknya apa sih bencana? Itu masyarakat yang apa yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Dan dia bertanggung jawab tentang itu. Ahlinya bertanggung jawab pada bagaimana status gunung Merapi. Ya, saya dulu sebagai PNS, saya dibayar negara dari uang rakyat. Saya bertanggung jawab pada rakyat. Pada rakyat yang menggaji saya. Saya beri mereka rekomendasi sebaik-baiknya. Ya kan? Kalau misalnya, ya kan teman-teman di luar itu tidak, misalnya tidak memperbolehkan naik atau larangan naik, ya diikuti apa sih? Ya kan? Kalau misalnya radiusnya 3 km, itu memang dulu saya teken itu tidak boleh masuk 3 km. Saya tidak tahu yang para korban ini berada di radius berapa mereka. Kalau di luar radius 3 km, seharusnya tidak terjadi gitu loh. Seharusnya gitu kan. Ya, itu yang terjadi. Dan bisa terjadi, Merapi itu terjadi awan panas. Awan panas itu bisa 800 derajat Celcius. Misalnya kita tidak langsung kena awan panas itu, hanya dia lewat tidak jauh dari kita, itu uap panasnya itu bisa lebih dari 200 derajat, 100 derajat. Itu air mendidih. Lebih dari itu bisa terjadi tubuh kita tiba-tiba kering, yang dimana tubuh kita adalah 2/3 air. Ya tidak selama kita. Oleh karena itu risiko terburuk dari Merapi saat itu kita kurung, janganlah masuk radius 3 km. Kalau memang sekarang adik-adik saya di vulkanologi sampai memberikan larangan, ya sudah memang itu mau tidak mau. Lu kita cuma tamunya Merapi, tamunya alam secara keseluruhan. Ya kita harus taat kepada tamunya karena menerima kita. Kita harus hormat kepada punya rumah kalau kita ingin menjadi tamu yang terhormat. Karena ada kita, saya datang di rumah Mbak Gladys diterima dengan baik. Saya tidak bisa seenaknya masuk kamar pribadi Mbak Gladys. Bahkan saya mau ke toilet saja minta izin. Batasannya itu. Jangan memaksakan kehendak kita terhadap kehendak Allah. Ya kan? Aturan itu untuk dipatuhi, bukan untuk dirancang, untuk dilanggar. Ya kan? Kalau kita memaksakan kehendak kita kepada kehendak Allah, ya kan? Celaka sudah pasti. Selamat kebetulan. Kalau kita melanggar aturan apapun, aturan alam, aturan negara, kita sedang menuai angin. Badai lah yang akan kita menyebar angin, badai lah yang akan kita turunin nanti. Jadi mohon aturan itu untuk ditepati dan dihormati, bukan untuk dilanggar. Tidak terhormat untuk melanggar aturan itu. Apalagi untuk kepentingan sendiri atau kelompok itu nggak baik lah itu. Pak Surono, ini kita tahu bahwa aktivitas mendaki gunung ini banyak disukai oleh masyarakat begitu ya, anak muda, kegiatan kampus begitu banyak mengajak atau terjadi atau dilakukan untuk pendakian gunung.
Kalau berdasarkan pos pemantauan kan kalau aktivitas Gunung Merapi kita bisa memantau melalui sebuah alat Pak ya. Seismograf bagaimana aktivitas erupsi ataupun letusan gempa yang dihasilkan. Tapi kalau untuk seorang pendaki yang awam, apakah sebenarnya kita bisa melihat, menandai bahwa ada sesuatu yang terjadi dengan alam, dengan gunung yang kita daki, sehingga itu menjadi warning untuk kita lebih baik kita turun dan lain-lain. Jadi pengetahuan tentang alam ini bagaimana Pak? Tidak semua bisa kita awam itu ya, yang bisa memantau, ya kan, bisa meneliti. Memang dulu saya mudahkan, bisa saya ganti frekuensinya. Orang tidak bisa masuk frekuensi itu. Tetapi daerah-daerah tertentu seperti Merapi di Jawa Tengah, DIY, kemudian yang banyak aktivitas mengambil pasir, itu monitor kita itu bisa mereka dengarkan melalui walkie-talkie atau mitologi. Manakala ada letusan, karena banyak orang cari rumput di daerah bahaya, orang yang pasir di daerah bahaya, itu mereka bisa cepat-cepat menyingkir. Tetapi tidak semuanya, tidak semuanya. Dan kita juga khawatir kalau bisa dipantau dengan mitologi, mereka bisa ganggu juga. Kalau yang tidak dewasa gitu kan, mereka ganggu. Kita yang akan menjadi masalah gitu loh. Kan? Untuk Merapi, untuk Semeru, masyarakat sudah tahu kita sediakan itu dan mereka secara dewasa tidak mengganggu. Tetapi kalau tidak tahu, rekomendasi itu ada di pemerintah daerah. Rekomendasi ada di pengelola wisata, ya kan? Yang setiap saat masyarakat bisa melihat. Tetapi ya kan, kita punya gunung api yang terbanyak di dunia, 127. Seharusnya kita menjadi center of excellence. Bagaimana pemuda-pemuda pencinta alam itu bisa hidup harmoni dengan gunung apinya. Setiap tanggal 17 Juli saya selalu repot. Karena banyaknya anak-anak bangsa yang nasionalismenya tinggi, mereka ingin bersyukur mendengarkan renungan suci di puncak-puncak gunung api. Kita batasi. Misalnya pengelolaannya itu hanya 10, yang masuk 200. Saya tanya, apakah sampai bisa mengendalikan satu orang 20 pendaki? Kalau terjadi chaos, tolong, ini bukan jalan-jalan biasa, dan Anda harus bertanggung jawab, karena Anda memberi izin. Izin kan sama dengan tanggung jawab. Ya kan? Izin adalah suatu tiket tanggung jawab bagi pemberi dan penerima gitu loh. Ya kan? Jadi itu yang harus dipahami bersama. Ya kan? Pemuda saya selalu banyak pemuda-pemuda kita yang alhamdulillah itulah muda, penuh tantangan, bukan duduk di kursi empuk gitu kan. Tetapi dia perlu tantangan, ya kan? Perlu penaklukan ya kan? Dengan segala macam resikonya benar. Tetapi sekali lagi, ya kan? Alam itu jujur, alam itu punya rumus tersendiri yang harus kita pahami. Pahamnya gimana? Dulu kan susah. Dulu itu ada rekomendasi, kalau tinggal baca. Supaya mudah gitu. Nggak usah gempanya berapa, deformasinya berapa milimeter, arahnya kemana, gitu. Wis toh, dalam. Kalau nggak boleh masuk radius 3 km, ya sudah. Seperti saya, nggak datang ke tempat saya. Ya masuk kamar saya nggak boleh lah. Invasi saya itu. Kan sama dengan itu. Semudah itu kita menghormati dan menjalankan aturan. Itu. Ya, setidaknya alam itu juga punya aturan, punya bahasa yang perlu kita pahami dan kita hormati. Seperti meminjam kata Bapak, kalau kita melanggar ya kita tidak selamat, kalaupun selamat itu kebetulan. Kita juga akan memahami lebih lanjut Pak bagaimana mitigasi atau hal-hal apa yang kita perlu pahami untuk mencintai kegiatan mendaki gunung ini.